Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Siber Asia, Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia, Ibu Rosana, SM, MIKOM, peserta Bapak Ibu dosen program studi komunikasi Universitas Siber Asia. Yang terhormat Kak Esther Yena, Kak Joanna Wendy Sentris, dan Kak Elvira Rahmi selaku narasumber pada webinar hari ini. Serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada malam hari. Perkenalkan, saya Armi Dauvia selaku pembawa acara pada hari ini. Saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan mode mute selama acara berlangsung guna menjaga kelancaran acara. Dan jika ada pertanyaan, Anda tuliskan pada kolom chat yang akan dibahas pada sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya, perkenalkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan dan kemudian akan dipandu oleh Kak Intan sebagai moderator yang akan membuka sesi webinar. Kemudian kita akan memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi webinar. Dengan penyampaian materi webinar Corporate Social Responsibility bertajuk Langkah Menulis Soft News untuk Mahasiswa yang akan disampaikan oleh Kak Joanne Wendy Sentris dan Kak Elvira Rahmi. Sebagai penutup, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab yang kemudian akan dipandu oleh Kak Intan sebagai moderator. Baiklah, langsung saja kepada Kak Intan, kami persilahkan. Terima kasih kepada Kak Armi selaku MC pada kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Intan Aulia yang akan menjadi moderator pada acara webinar hari ini. Sebelum masuki acara inti, izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Dr. Ucup Darussalam STMT selaku Wakil Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Siber Asia. Yang terhormat Ibu Rosana SSMIKOM Amipia CPS selaku Koordinator Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia. Yang kami hormati para pemateri webinar hari ini, serta rekan-rekan yang berbahagia. Sebelum memulai acara inti pada webinar hari ini, saya akan memperkenalkan profil singkat dari pemateri kita. Ada Kak Elvira Rahmi. Beliau adalah seorang ambidex organizational consultant yang juga aktif sebagai mahasiswa program studi manajemen.
Beliau menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen atau Himamen periode 2023-2024, serta aktif sebagai kontributor newsletter Universitas Siber Asia. Kemudian ada Kak Joan Lendi Tantris. Beliau adalah mahasiswa informatika semester 7 dengan IPK 4.0 yang juga seorang guru bahasa Mandarin dan Inggris. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika atau Himatika dan telah aktif sebagai kontributor newsletter Unsia sejak 2023. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara inti webinar pada hari ini, yaitu sambutan dari ZTV kepada Kak Evita dipersilahkan. Makasih Kak Intan. Aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman mahasiswa yang telah hadir. Saya Eftarina mewakili ZTV News ID. Saya menyampaikan bahwa ZTV melaksanakan CSR yang pelaksanaannya dilakukan sama teman-teman mahasiswa komunikasi, yaitu ada Kak Anggira Mungaran, Kak Intan Aulia, dan Kak Armi Depia. Makasih banget buat kakak-kakak dari komunikasi yang sudah melaksanakan CSR dari ZTV News di bawah bimbingan Ibu Rosana SSNIKOM. Berharap malam ini ZTV ini ngundangnya teman-teman mahasiswa juga dari internalnya ZTV sebagai pembicara agar lebih santai diskusinya dan nggak ada terasa menggurui atau gimana, karena posisinya belajar menulis tapi lebih kepada diskusi aja, karena Unsia kan punya yang namanya newsletter, teman-teman pasti sering baca setiap bulannya. Nah, ini pembicaranya adalah teman-teman yang memang sudah biasa nulis untuk newsletter Unsia itu gitu. Jadi teman-teman bisa belajar gimana caranya memulai dari kampus sendiri gitu ya. Dari saya mewakili ZTV begitu aja Kak Intan. Semoga acaranya lancar malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya sudah menjalankan CSR-nya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Efta. Baik, mari kita ke pemateri utamanya. Yang pertama ada Kak Elvira. Pada Kak Elvira dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Elvira. Boleh dipanggil Elvira atau El aja. Dan mohon izin ya, aku pakai kata aku biar berasa lebih akrab aja sama teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Himakom, terutama dan Kak Efta yang sudah mengundang aku sebagai salah satu pemateri buat malam ini ya. Dan benar kata Kak Efta, kalau kita malam ini tuh enjoy aja, santai aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo banget gitu. Nah, aku mau izin share screen dulu. Mungkin Kak Intan boleh dicek ya, apakah sudah keluar nih layar aku. Ya sudah Kak. Oke, aku izin. em, nah nih, oh nih dia. Mungkin belum terlihat ya teman-teman sebentar. Oke, Kak Intan boleh dibantu apakah sudah ke layar penuh untuk Ya sudah presentasi Kak. Sudah ya? terlihat. Oke, baik teman-teman. Jadi di sesi kali ini aku akan membawakan tentang gimana sih caranya biar kita ini punya keinginan dan kemauan untuk menulis gitu. Nah, kadang
kita itu kayak, aduh aku nggak pede tulisan aku jelek, atau aku nggak punya ide, atau aku malu nanti banyak yang kritik dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya menulis itu sangat-sangat gampang gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih detail lagi, mungkin aku mau diskusi dulu sama teman-teman ya gitu. Kira-kira nih teman-teman berapa kali ya dalam sehari menulis? Boleh ditanggapin nih. Kak Intan mungkin berapa kali Kak menulis sehari? Aku sehari jarang sih. Yakin, Mungkin pasti 100 banyak kata. 100 100 kata kata. mungkin ada. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kita lagi chattingan sama teman, keluarga, pasangan tuh kan juga Iya, menulis ya. betul. Bener ya? Seberapa sering tuh Kak Intan buat chattingan? Ribuan kayaknya ya. Buat. Nah, sebenarnya kita tuh udah menulis ya setiap hari gitu. Nah, terus kapan sih terakhir kali teman-teman menulis pakai tangan? Nah, itu biasanya jarang tuh ya. Kak Intan kapan nih terakhir nulis pakai tangan? Aku tiap hari untungnya ya. Catat-catat. Biasanya Nulis apa Kak kalau reminder, boleh iya tahu? reminder Oh, gitu Kak. catat-catat. Ya list. Ya. Siap. Oke, teman-teman yang lain boleh banget ya untuk respon aku di grup chat. Kalau misalnya nggak bisa on mic, boleh banget. Terus, kira-kira nih kalau Kak Intan, apa tulisan terpanjang yang pernah Kak Intan buat? Aku pernah bikin eh, cerita atau mungkin eh, semacam soft news juga pernah dulu. Oke. Kalau ceritanya cerita cerpen? Iya, cerpen. Wis, keren. Singkat-singkat aja. Singkat aja. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, tanpa kita sadarin setiap hari itu sebenarnya kita menulis ya, walaupun sekarang kita sudah bergeser, menulis itu tidak pakai tangan lagi, tapi pakai ketik gitu ya. Ini ada Kak Asma nih nulis makalah Kak, tugas kuliah pasti nih. Gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi hari ini topiknya adalah aku mau ngasih tahu teman-teman fakta gitu ya tentang menulis. Kemudian gimana sih caranya kita untuk membangun passion dalam menulis gitu ya. Novel. Wah, Kak Siti Nurhayati bikin novel keren banget. Aku malah belum pernah gitu ya. Terus ya gimana gitu caranya buat tulisan kita itu lebih bervalue atau kita memberikan value terhadap tulisan kita sendiri. Menulis berita Kak Ujang keren banget gitu. Jadi kenapa sih menulis itu sangat-sangat penting gitu ya? Ada satu skill menulis ini yang sebenarnya sangat-sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata teman-teman, wah Kanona novel juga keren, keren-keren nih yang ikut nih. Ternyata menulis itu teman-teman itu bisa menurunkan stres dan kecemasan gitu. Terus ternyata menulis ini juga bisa menyembuhkan luka-luka batin kita dan bisa mendevelop habit yang positif. Jadi kalau misalnya teman-teman mempraktekkan gitu ya, jadi ada studinya ketika teman-teman secara berkala gitu menulis yang namanya daily gratitude atau apa ya gratitude itu bahasa Indonesianya ya. Em, ada yang bisa bantu gratitude apa ya saya tuh suka lupa. Bersyukur gitu ya tulisan bersyukur setiap hari misalnya kan kayak coba tuliskan 3 hal yang membuat kamu bersyukur hari ini gitu. Nah itu ternyata kalau kita bangun habitnya itu bisa merubah karakter kita, habit kita tuh menjadi lebih positif. Artinya dalam studi itu orang-orang yang terbiasa melihat sesuatu dan menuliskan sesuatu yang positif itu bisa memperbaiki perspektif kita terhadap kehidupan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman terasa suka blaming gitu ya, atau kayak merasa nggak pernah bersyukur, coba deh teman-teman mulai untuk menulis hal-hal yang teman-teman syukuri dalam hari itu. 3 hal aja gitu. Nah, kadang kita itu nggak tahu kenapa sih kok kita kayak sedih banget. Ternyata kita nggak ngerti gitu bahwa di dalam hari-hari kita tuh banyak banget hal yang positif. Nah, itu kita perlu menuliskan agar kita bisa merevisit gitu, melihat ulang, oh ternyata banyak banget ya hal-hal yang baik dalam hidupku gitu. Terus ada juga teman-teman sebuah studi ketika teman-teman menuliskan
apa yang teman-teman rasakan gitu kan. Kadang kita sering banget ngerasa kayak bete, sedih, marah gitu. Tapi yang kita rasakan tuh kayak kita bingung, ini kenapa ya aku kok bete banget gitu. Nah, ini ada studinya kalau teman-teman mulai menuliskan apa yang teman-teman rasakan atau kita bilangnya adalah expressive writing, suatu saat atau setelah itu kita tutup misalnya bukunya, terus kita buka lagi, kita ternyata itu bisa melihat itu lebih rasional gitu. Jadi kita kayak merasa, oh ternyata apa yang membuat aku marah itu tidak sebesar itu gitu. Jadi tulisan itu ternyata membantu kita untuk menilai ulang apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman bales chat gitu ya sama pacarnya, misalnya pacarnya kamu kenapa sih kayak gini, terus kita jawab GPP gitu atau oke doang gitu kan, kan yang ngebaca juga nggak ngerti ya kita kenapa dan lain-lain. Nah, jadi kita mencoba untuk mengurai apa sih yang kita rasakan, apa sih yang bikin kita marah, perasaan kita seperti apa. Ternyata itu menolong banget untuk memperbaiki situasi mental kita dan lain-lain gitu teman-teman. Dan teman-teman boleh banget mencari gitu ya, jurnal literasi itu banyak banget. Ini yang paling populer setahu aku gitu ya, ditulis di American Physiological Association gitu ya, bahwa menulis itu bisa menolong gitu lah mental health kita gitu. Jadi ada dua praktek. Yang pertama adalah menuliskan perasaan kita apapun itu atau expressive writing tadi, ataupun yang kedua adalah yang gratitude writing gitu. Teman-teman boleh coba. Kebetulan aku tahun ini juga sudah mencoba mempraktekkan gratitude writing gitu. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah mencoba, boleh ya dijawab di kolom komentar, atau Kak Intan pernah mencoba? Iya, kayak curhat-curhat gitu kan, kayak Dear Diary gitu. Oh, dia diary kayak gitu ya kalau dulu. Nah, betul tuh. Bisa banget. Jadi nanti kita suatu saat mengulik lagi, oh kok dulu bisa ya kita punya perasaan kayak gini, kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, terus kalau dalam segi meningkatkan kualitas kita berpikir, ternyata writing itu sangat membantu, teman-teman. Jadi, menulis itu bisa meningkatkan memori kita, kemudian juga bisa membuat kita itu lebih berpikir secara jelas, kemudian membantu kita untuk memilih keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kreativitas kita. Kalau mungkin aku bisa tanya Kak Intan ya, mau Kak Intan yang lebih ini nih. Kak Intan pernah nggak kalau biasanya menulis itu dimulai dengan membuat mind map biasanya? Atau outline tulisan gitu nggak? Oh, peta pikir ya? Iya, Iya, iya. peta pikir. Heeh, gitu. Mhm. Kenapa tuh Kak Intan? Bergunanya tuh untuk apa sih kalau buat Kak Intan peta pikir itu? Iya, eh, menurut aku tuh pakai mind mapping itu biar kita bisa mengkotak-kotakan apa yang mau kita bahas gitu. Jadi lebih terarah, lebih teratur. Kayak gitu sih kalau di aku. Eh, Betul banget gitu. Kenapa sih kita selalu diminta gitu ya? Atau misalnya kita disuruh bikin makalah tugas kuliah gitu ya, dipandu gitu ya. Coba bikin pendahuluan dulu, isinya latar belakang, tujuan dan lain-lain. Itu sebenarnya kita diajak untuk menstrukturkan cara berpikir kita gitu teman-teman. Ketika kita menulis tuh kan juga pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak nulis satu kalimat aja itu kan susah banget nih, inspirasinya apa, enaknya kata-katanya gimana gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita latih terus, teman-teman, ternyata itu bisa membantu kita untuk menstrukturkan cara kita berpikir dan mengambil keputusan gitu. Jadi, kalau misalnya kita pernah menemui orang-orang yang mungkin cara bicaranya itu enak didengar, terstruktur, besar kemungkinan dia juga senang membaca dan menulis gitu. Karena dia sudah terbiasa untuk menstrukturkan apa yang mau dia katakan gitu, teman-teman. Nah, terus nih, jadi ternyata ini juga banyak banget jurnalnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong gitu ya, kita ngomong nih, kadang kita itu kayak lupa kan, kita tadi ngomong apa ya?
gitu. Kita ngomongnya salah nggak ya, bener nggak ya gitu. Nah itu ternyata lebih baik lagi dibantu dengan menuliskan apa yang ingin kita bicarakan atau apa yang kita dengar dari omongan orang lain. Jadi menulis itu kita bisa memperbaiki, kita bisa mengekspresikan, kita bisa mengedit, kita bisa membaca ulang, kita bisa menyusun ulang, di mana itu yang kita nggak bisa lakukan ketika kita cuma ngomong aja gitu. Kalau ngomong kan kita tadi ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya? Kayak gitu. Nah, kalau menulis itu kita bisa ngedit lagi, kita bisa merubah kata-katanya gitu dan kita bisa menstrukturkan ulang gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya saat ini sekarang ini kan kita banyak banget mendapatkan informasi gitu ya. Nah, untuk kita bisa memilih dan memilah informasi itu dengan baik dan benar, sebenarnya kita bisa banget dibantu dengan menuliskan poin-poin atau menuliskan summary dan lain-lain gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong tentang emangnya menulis tuh bisa ya buat semua orang. Aku tuh nggak ada passion di menulis. Aku tuh nggak bisa nulis kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman tuh nggak nyadar aja kalau dalam setiap hari tuh teman-teman nulis gitu. Dengan cara chattingan dan lain-lain gitu. Nah, cuman kalau misalnya memang kita tujukan menulis itu untuk sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang, tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, jadi apa sih cara-cara gitu ya untuk menimbulkan mood atau passion untuk menulis? Yang pertama kita harus tahu dan kita harus bangun mood kita untuk menulis gitu. Nah, jadi di sini aku kasih contoh ya. Ini ada satu tulisan dengan judul Lorong Mimpi. Ini aku tulis berapa tahun yang lalu gitu teman-teman. Tapi di sini aku cuma mau ngasih tahu yang paling gampang untuk mulai menulis itu adalah cari mood atau comfort teman-teman itu sukanya menulis gitu. Menulis itu teman-teman gak perlu kayak oh aku harus menulis novel biar bilang keren, gak perlu aku harus membuat buku yang bagus gitu. Nanti teman-teman juga jadi aku nggak mau nulis misalnya kayak gitu. Jadi pilihlah mood atau tempat yang teman-teman paling nyaman dalam menulis. Misalnya kayak aku sendiri, aku mengawali menulis itu dengan curhat sebenarnya kayak gitu. Aku senang banget, maksudnya aku adalah tipe orang yang nggak bisa curhat by omongan gitu ya. Aku pengen nulis, kayak misalnya kayak gini nih kayak alay banget gitu ya, aku baca lagi. Tapi waktu itu ternyata membantu banget. Nah, terus yang kedua adalah zero drafting. Maksudnya teman-teman jangan merasa terbebani dengan apa pendapat orang gitu. Jadi tulis aja semuanya apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman pikirkan dan lain-lain. Jadi tulis dulu nanti kalau misalnya teman-teman memerlukan untuk edit dan lain-lain boleh dibaca ulang. Tapi jangan kayak satu paragraf teman-teman udah satu hari terus harus diedit dulu gitu. Nanti teman-teman terbebani gitu. Emosinya tuh kayak aduh susah banget ya menulis ya, jangan ya kayak gitu. Terus yang ketiga, baca sebanyak mungkin referensi yang teman-teman butuhkan kalau memang itu ditujukan untuk tulisan yang dibaca oleh banyak orang gitu ya. Jadi karakter tulisan kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kita sering baca gitu. Kalau misalnya teman-teman lebih suka membaca sci-fi atau fiction dan lain-lain, pasti teman-teman punya tendensi gitu ya untuk menulis fiksi juga dan lain-lain. Atau teman-teman suka membaca berita dan lain nanti karakter tulisannya biasanya lebih formal kayak gitu dan lebih terstruktur dan lain-lain. Jadi tentukan teman-teman senangnya apa gitu ya, nulis apa, topik yang teman-teman suka itu apa, baca di bagian itu nanti teman-teman akan dapat inspirasi tuh gitu. Terus yang keempat, challenge diri sendiri kayak gitu, di challenge. Nah, challenge ini banyak banget. Bisa teman-teman membuat satu platform untuk teman-teman menulis di sana. Nggak apa-apa. Kalau sekarang kan bisa di Instagram, di X, di Thread, terus di blog, atau misalnya mau yang sekalian biar dapat benefitnya di berita gitu ya, kayak di KFTA misalnya GTV News ID misalnya kayak gitu, dan tuh macam-macam banget.
Nah, untuk aku sendiri, aku di sini mau kasih contoh gitu ya. Aku punya satu platform menulis em, yang kayaknya jarang banget gitu teman-teman tahu atau pernah main juga namanya Tumblr. Itu udah lama banget mini blog Tumblr. Kak Intan tahu? Tahu, tapi makanya juga cuma sebentar doang. Iya, itu jadul banget ya, tapi karena aku orangnya pemalu, Cie, gitu ya. Aku butuh satu space yang aku bisa mencurahkan gitu, apa kata hati aku kayak gitu. Nih, misalnya di sini Tumblr aku, kalau teman-teman masih main Tumblr ya, The Crunchiest Mind gitu. Ini alay banget sebenarnya gitu. Cuman aku mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa menulis itu yang tadi aku bilang zero drafting kayak gitu dan find your mood gitu. Karena aku lebih concern ke bagaimana kita melihat sisi human kita, hati kita kayak gitu, bagaimana kita berinteraksi, perasaan kita. Jadi tulisan-tulisan aku yang private sebenarnya tuh lebih ke alay-alay kayak gitu sih. Nah, kan Nona pengen juga nulis tapi ada rasa insecure kalau orang bakalan baca. Dan kalau aku sendiri, aku pakai Tumblr, jarang banget yang pakai Tumblr gitu ya. Terus pakai sok-sok nama-nama, nggak pakai nama Elvira gitu ya. Ini sebenarnya aku melihat aku sendiri sih next year dan kapan. Jadi kalau nggak salah ini aku tulis 10 tahun yang lalu gitu ya, lagi galau. Teman-teman bisa lihat tulisannya gitu, lagi sama orang. Nggak apa-apa gitu, tapi satu hal yang aku pelajari adalah itu membantu aku kayak gitu, membantu aku untuk merilis emosi. Nah, yang bagian challenge-nya, jadi teman-teman, aku selama berkuliah di Unsia beberapa kali mencoba untuk men-challenge diriku sendiri untuk mengikuti ajang apa nih namanya, beasiswa fully funded yang dari swasta gitu ya, yang via esai kayak gitu. Nih aku yang di sebelah kanan ini, teman-teman, itu aku pernah mencoba gitu. Alhamdulillah waktu itu lolos tapi nggak sampai dapat fully funded, nggak apa-apa gitu, aku cuma pengen nge-challenge aja nih kayak gitu dengan tema kemudian apa namanya, aturan-aturan yang diberikan oleh pihak panitia itu aku mencoba untuk mengikuti dan lain-lain dan ini banyak banget jadi to be honest sebenarnya aku banyak banget ngikutin lomba-lomba esai tapi nggak pernah lolos, but it's fine, aku cuma pengen belajar. Nah, teman-teman boleh banget untuk mencoba juga gitu, ternyata seru loh gitu, kita ngelihat wah ada yang baca kemudian ada yang mengapresiasi dan lain-lain gitu sih teman-teman. Kemudian aku izin lanjut. Nah, tadi yang aku bilang sebenarnya menulis itu tidak ada beban ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menghususkan tulisan teman-teman itu untuk dibaca oleh banyak orang atau kita pengen mendapatkan value balik gitu terhadap tulisan kita, ya jalurnya tuh sebenarnya banyak. Salah satunya adalah dengan publikasi kayak gitu kan. Publikasi ini bisa di media sosial, kemudian di platform-platform berita, kanal blog yang berbayar dan lain-lain kayak gitu. Cuman teman-teman, jadi kata Steve Jobs itu ya, orang gitu yang paling 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 penting di dunia ini adalah storyteller. Kayak aku nggak tahu bahasa Indonesianya ya gitu, pemberi cerita kayak gitu ya. Jadi storyteller ini membuat mengajak kita tuh punya visi, terus value, kemudian agenda untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi sebenarnya apa yang kita tulis itu baik itu sekarang atau nanti itu bakal punya impact gitu teman-teman buat orang lain. Jadi sama kayak yang aku coba dan aku diajak waktu itu oleh Universitas Siber Asia untuk mengisi newsletternya sebagai kontributor. Jadi aku pertama join itu di tanggal 15 September 2003 dan alhamdulillah aku bisa dibilang menjadi kontributor tetap pertama di Unsia kayak gitu dalam hal menulis ini kayak gitu. Ini adalah tulisan pertama aku untuk newsletternya. Semoga teman-teman pernah membaca newsletternya ya kayak gitu. Dan sekarang aku ditemani ada Kak Joan dan Kak Efta juga di newsletter itu gitu. Nah, balik lagi yang tadi aku bilang, kalau misalnya teman-teman pernah membaca newsletter itu, apa yang aku tulis, apa yang Kak Joan tulis, dan apa yang Kak Efta tulis itu punya karakter sendiri, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman baca,
tulisan KFTA itu lebih ke funky gitu ya. Bahasa yang dibawakan tuh lebih pop gitu, lebih anak muda banget gitu kalau teman-teman lihat artikelnya. Kalau Kak Joan itu lebih kayak perspektif mahasiswa gitu tuh gimana sih gitu kita memperhatikan. Nah, kalau aku ini kayak lebih tua, lebih formal yang kayak orang tua gitu tulisannya gitu. Tapi balik lagi itu tergantung dari apa yang menginfluence kita sebenarnya gitu. Nah, kebetulan banget teman-teman, aku juga mau sedikit promosi bahwa newsletter ini sedang membuka kesempatan selebar-lebarnya buat kontributor baru gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berkontribusi terhadap Unsia melalui tulisan-tulisan teman-teman, boleh banget kontak salah satu dari kita, ada aku, Kak Joan, dan Kak Efta untuk menjadi salah satu kontributor di newsletter kita. Karena kebetulan Kak Efta dan Kak Joan ini udah mau selesai ya, udah semester akhir. Dan aku nggak mau sendiri, aku menunggu teman-teman untuk join juga. Gitu. Nah ini. Terus ini juga adalah tulisan terakhir di edisi terakhir newsletter Unsia. Ini juga teman-teman bisa lihat gitu ya, topik-topik yang aku bawakan tuh memang lebih sedikit serius gitu. Serius penulisannya juga lebih lebih bukan berat ya, tapi kayak kaku aja gitu kalau dibanding kalau teman-teman perhatikan tulisannya Kak Efta yang lebih ringan, lebih Gen Z banget kayak gitu. Nah, apapun yang kita tulis sebenarnya itu kan di sini aku pengen apa yang aku tulis itu bisa teman-teman baca, orang lain baca, dan aku juga mengharapkan adanya value balik ke aku, kayak gitu. Nah, tentunya ketika kita memutuskan untuk mempublikasi tulisan kita, itu kan ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami, kayak gitu ya. Nah, nanti bagaimana cara menulisnya, soft news yang baik, yang benar, kayak gitu, nanti akan dijelaskan oleh Kak Joan, gitu, untuk lebih detailnya. Jadi, em, aku cuma mau bilang menulis itu tuh ada baiknya kalau kita menumpahkan perasaan kita, cinta kita, pikiran kita, energi kita kayak gitu ya. Karena kita yakini kayak gitu bahwa ada orang lain di dimanapun dan kapanpun itu suatu saat mungkin akan tergerak dari apa yang kita tuliskan kayak gitu. Jadi sebenarnya nilainya adalah kita harus menulis dengan tujuan dan kebaikan. Jadi tujuannya itu ya apa sih impact yang ingin kita berikan ke orang lain kayak gitu ya. Nah, segitu aja dari aku, teman-teman mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Joan. Thank you. Baik, terima kasih Kak Elvira. Wah, luar biasa banget materinya ya. Semoga kita bisa belajar banyak ya dari materi yang disampaikan Kak Elvira. Oke, selanjutnya eh, materinya akan dibawakan oleh Kak Joan. Kepada Kak Joan dipersilahkan. Terima kasih Kak Intan, terima kasih juga Kak Elvira, mantap banget penjelasannya ya. Jadi deg-degan ini. Ya, jadi dari saya akan membawakan tentang langkah-langkah dan tips menulis soft news. Kalau tadi Kak Elvira sudah memberikan konsepnya menulis itu seperti apa, saya lebih ke teknisnya ya teman-teman. Izin share screen dulu. Apakah layar saya terlihat, teman-teman? Ya, sudah terlihat Kak. Oke, terima kasih. Nah, di sini menulis soft news. Gimana cara menulis soft news? Jadi kan soft news itu kan berita yang nggak terlalu serius-serius amat gitu, yang santai buat mahasiswa. Nah, jadi pertama kita harus cari topik. Kadang-kadang kita suka bingung nih apa yang mau ditulis gitu kan. Seperti yang Kak Vira bilang, kita bisa sesuaikan dengan minat. Mungkin ada topik-topik tertentu yang kita lagi passionate gitu kan, lagi suka banget mau menulis monggo banget gitu ya, itu sangat gas banget apalagi lagi seneng banget sama topik itu. Atau kalau misalnya benar-benar nggak ada ide, kita bisa cari yang sedang trending apa. Apalagi sekarang ada Google Trends ya, jadi kita bisa lihat
dari Google Trends, misalnya minggu terakhir atau bulan terakhir yang lagi hangat-hangat itu kayak gimana gitu. Atau kadang-kadang kalau saya itu suka cari misalnya di tanggal-tanggal tertentu nih, misalnya di Januari atau di pertengahan Januari misalnya. Nah, saya akan cari eh, apakah ada hari-hari spesial gitu di selama misalnya pertengahan sampai akhir Januari gitu. Dan saya akan bikin artikel yang seputar itu gitu. Misalnya ini akhir Januari kan misalnya hari Imlek, atau di Februari kita bisa bikin artikel tentang Valentine's Day gitu. Jadi cari topik dulu, karena kalau nggak ada topik kita mau nulis, kecuali tentang curhatan ya, yang kayak tadi Kak Fira bilang, kalau nggak rasanya kagok banget gitu mau nulis apa gitu. Nah terus kalau seperti kalau saya suka taruh kayak sudut pandang yang unik. Jadi nggak cuman kita ngasih list misalnya tutorial journaling atau tutorial tutorial coding misalnya atau tutorial kupas tuntas ujian gitu. Nah, kita nggak cuman naruh materi apa aja isinya, tapi sebagai penulis kita baiknya memberikan perspektif sudut pandang kita. Jadi supaya tulisan kita itu ada gaya khasnya. Nah, misalnya kita bisa masukin pengalaman sendiri, point of view sendiri. Jadi tidak hanya dari fakta yang ada, kita bisa menambahkan, oh menurut saya seperti apa isu-isu terkini ini. Atau bahkan kita juga bisa sambil browsing-browsing gitu ya, kita cari kata-kata tokoh-tokoh tertentu atau public figure tertentu tentang suatu misalnya tutorial ini atau tentang isu-isu hangat terkini gitu. Karena kalau misalnya kita cuma taruh materi, kadang-kadang itu rasanya kalau dibaca lagi tulisannya itu kayaknya mati gitu, kayak nggak ada kehidupan gitu. Nah, jadi kita harus taruh istilahnya kayak bumbu-bumbu dari kita gitu. Berikutnya, penggunaan bahasa. Nah, kalau dari saya sendiri, dari pengalaman menulis saya, selalu pentingkan judul yang pertama, karena judul itu kayak hooknya, gimana orang mau membaca kalau judulnya itu nggak seru gitu ya, sama paragraf pembuka. Harus dibuat semenarik mungkin. Terus kita juga harus keep the flow fun and engaging. Jadi karena dari pembukanya udah seru tuh. Jadi jangan sampai di paragraf tengah-tengahnya, di tengah-tengah artikel, atau di bagian akhir artikel, jangan sampai semangat pembaca untuk menghabiskan bacaannya itu jadi hilang gitu, karena penggunaan bahasanya nggak konsisten. Jadi kita nge-flow aja, engaging, karena ini soft news, bukan serius-serius amat, bukannya sesuatu yang formal banget, jadi nggak masalah kita mau mencurahkan sedikit curhatan mungkin, atau menambahkan sedikit plot twist di tengah-tengahnya juga nggak masalah banget. Dan dibuat model storytelling. Jadi kita semacam bercerita gitu ya, supaya nggak membosankan. Karena kalau storytelling itu kan kita seperti menceritakan suatu cerita, pengalaman gitu ke pendengar gitu. Nah, biasanya yang selalu jadi pegangan itu ada 3 poin yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama, menarik. Wajib banget menarik. Harus clickable. Jadi, biasanya saya tuh awal dimulai dari judul. Setelah saya nulis berdasarkan judulnya itu, biasanya judulnya mungkin ada perubahan lagi di akhir. Saya sesuaikan lagi bahwa itu harus semenarik mungkin. Terus supaya orang baca judulnya itu sesuai sama isinya. Jadi mungkin sebagian orang ada yang judul duluan terus udah nggak diutak-atik lagi, atau judul terakhir gitu. Kalau saya sih di awal dan di akhir. Jadi kayak di awal udah dibikin, di akhir tetap dicek lagi, mungkin yang bisa disempurnakan lagi supaya clickable untuk bagi pembaca, audiens itu melihat judulnya itu bisa langsung, wah aku mau baca ini gitu. Terus harus bikin penasaran.
Jadi bisa bikin istilahnya clickbait gitu ya. Jadi supaya orang-orang tuh mau ngeklik, mau membaca dan dihabiskan bacaannya. Karena kadang kalau misalnya pembaca tuh cuma ngeklik terus dibaca berapa baris terus ngilang kan gak enak banget kan kita menulis hasilnya tapi orang-orang nggak terlalu masuk gitu apa yang mau kita sampaikan lewat tulisan kita. Jadi gaya bahasa itu penting banget. Meskipun mau itu formal, mau informal ataupun santai banget sekalipun harus konsisten dan engaging bagi pembaca. Kemudian data itu penting. Jadi meskipun soft news itu santai, tapi data dan fakta pendukung itu sangat penting untuk dimasukkan, untuk menambah kredibilitas. Jadi meskipun di soft news kita bisa memasukkan perspektif kita, point of view kita atau pengalaman kita, tapi kita juga harus rajin browsing untuk menambah data. Mungkin ada data berdasarkan survei atau data berdasarkan penelitian tertentu, ataupun fakta-fakta pendukung yang bisa kita pakai gitu ya, mungkin dari berita terkini atau juga kita bisa menggunakan quotation dari kata-kata atau kata-kata dari orang-orang tokoh-tokoh publik gitu ya yang pernah menyampaikan point of view-nya. Ini bisa menambah kredibilitas untuk mensupport apa yang kita sampaikan lewat tulisan kita. Jadi data itu penting ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlupakan hanya menulis meskipun itu hanya berupa opini, tapi tentunya pasti ada fakta pendukung untuk opini yang sama gitu kan. Jadi tentunya pasti orang-orang di luar sana pasti ada yang sudah pernah berkomentar ataupun pasti ada yang sama lah gitu pendapatnya yang bisa mendukung opini kita supaya lebih kuat. Tadi ke skip 1. Tadi share ulang screen. Nah, yang terakhir nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya penggunaan AI, apakah itu lazim digunakan saat kita menulis gitu ya. Jadi, mungkin ada yang negative thinking about AI bahwa, oh, kalau nulis pakai AI mah sama aja kopas gitu ya. Nah, sebenarnya AI itu sangat berguna untuk membantu kita menulis. Tapi, kita nggak boleh kopas total. Nah, kira-kira sebenarnya bisa digunakan untuk apa aja ya AI kayak ChatGPT gitu ya. Biasanya bisa untuk cari ide. Misalnya kita udah kepikiran nih mau tulis tentang topik tertentu, tapi nggak tahu spesifiknya mau nulis tentang apa ya. Kita bisa mencari di ChatGPT gitu. Misalnya, oh lagi pengen nulis putar teknologi, kira-kira apa ya yang bisa dibahas gitu. Dari situ biasanya dikasih ide apa-apa aja, kita bisa ambil dari situ. Mungkin topik yang lebih spesifik yang mau kita bahas apa aja. Terus kita bisa menggunakan AI untuk pengembangan tulisan. Ini bukan berarti kayak kita kasih struktur tulisannya terus suruh AI-nya kembangin teksnya gitu ya. Tapi lebih ke misalnya teman-teman udah punya nih topik tertentu. Terus kita bisa minta AI-nya seperti aku mau nulis tentang hidroponik misalnya. Kira-kira bisa dikembangin ke arah apa aja ya? Misalnya mengenai bikin step by step langkah-langkahnya bagaimana atau pro dan kontra tentang hidroponik gitu. Itu bakalan dispesifikasikan sama AI-nya biasanya atau kita bisa mungkin minta strukturnya gimana kira-kira yang bisa kita bikin gitu. Dan dari situ kita jadikan referensi. Jadi bukan langsung diambil dan langsung diketik gitu berdasarkan dari AI itu, tapi kita jadikan referensi buat
Mungkin seperti teman brainstorming gitu ya teman-teman. Terus juga untuk feedback. Jadi kadang-kadang habis ngetik itu kita bisa taruh kopas apa yang sudah kita ketik ke AI-nya ini. Mungkin kita bisa minta feedback dari AI-nya ini. Misalnya, berikut teks yang sudah saya bikin tentang topik ini, kira-kira skornya berapa ya? Kita bisa minta skor sama AI-nya itu. Mungkin terus dari situ biasanya akan dikasih feedback, kita bisa lihat bagian mana sih yang bisa kita perbagus lagi gitu. Apalagi kalau yang mau dipublikasi, tentunya kita mau yang sebagus mungkin ya. Jadi kita bisa minta feedback dan kita sempurnakan lagi pakai AI gitu ya. Kemudian rekomendasi judul dan CTA. Seperti yang tadi, judul harus menarik ya. Jadi kita bisa minta rekomendasi judul sama AI. Tapi paling kita bisa minta misalnya rekomendasi kata, penggunaan kata yang unik apa ya gitu. Tapi jangan kopas blek-blek gitu ya teman-teman ya. Bisa minta rekomendasi judul dari rekomendasi yang ada. Mungkin ada 3 sampai 5 rekomendasi. Teman-teman bisa digabungkan gitu atau dipilah-pilah gitu ya yang mana yang lebih cocok. CTA atau call to action. Kenapa saya taruh di sini? Karena biasanya setelah kita mengetik, kita perlu call to action untuk menutup tulisan kita. Kalau saya biasanya setelah menulis satu artikel itu yang buat newsletter itu, di bagian penutup artikelnya itu paragraf paling terakhir setelah kesimpulan saya suka menaruh CTA call to action. Jadi misalnya kita bikin artikel tentang journaling gitu ya, kita bisa taruh di bagian akhir misalnya, ayo teman-teman mulai menulis gitu. Ayo kita mulai membiasakan kebiasaan untuk menulis gitu. Itu kita bisa minta referensi CTA dari AI. Karena kadang kalau kita nggak kepikiran, AI selalu tahu apa aja yang bisa kita pakai gitu kan. Jadi AI ini bisa menjadi partner brainstorming kita, bukan sebagai alat untuk menggantikan kita untuk menulis gitu ya. Karena kalau kita menulis tapi bukan kita yang membuat gitu kan, tentu beda feel-nya. Dan saat pembaca mau membaca, kita punya artikel gitu ya dari awal sampai akhir, itu jadinya kok kaku banget ya kalau AI itu biasanya kan beda pokoknya feel-nya yang dibikin manusia sama yang bikin AI gitu. Gitu. Nah, akhir kata dari saya, ayo teman-teman mulai menulis, nggak apa-apa, mulai dari kecil-kecilan. Yang penting don't strive for perfection. Jangan selalu mau menulis itu maunya hasilnya yang perfect gitu. Karena tulisan, namanya tulisan nggak ada yang 100% perfect gitu ya. Karena yang ada gaya menulis kita. Setelah kita menemukan gaya menulis yang cocok sama kita itu gimana, ya itu udah paling benar, paling cocok sama kita gitu. Udah, jadi nggak perlu strive for perfection untuk menulis, yang penting ada progress, yang penting kita ada menulis. Karena seperti yang tadi Kak Vira bilang, yang penting kalau menulis itu kita happy, kita ada mencurahkan isi pikiran kita, isi hati kita. Jadi tentunya seperti tadi penelitiannya itu berkata bahwa orang yang lebih ceria, yang lebih open up, itu ternyata faktanya lebih sering menulis gitu ya teman-teman. Mau menulis pakai pensil atau mau mengetik, itu sama kok. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk langkah-langkah dan tipsnya. Mungkin kita sharing-sharing lebih lanjut di Q&A ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Intan. Baik, terima kasih Kak Joan. Jadi, pemanfaatan teknologi itu penting banget ya Kak, selama kita bijak. Jadi bukan berarti kita nyalin semuanya nih yang dari ChatGPT tadi itu, atau AI. Jadi harus tetap pakai gaya bahasa sendiri, dengan topik yang menarik, terus didukung dengan data. Oke, tahap-tahapnya membantu banget Kak. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kak Joan dan Kak Elvira. Oke, banyak banget nih ilmu-ilmu baru yang kita dapat dari materi penulisan ini.
Selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Dan sebelum menyampaikan pertanyaan, silakan perkenalkan diri dan domisilinya. Sampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. Oh ya, untuk 4 orang penanya pertama, ada door prize loh. Oke, ini udah ada Kak Raffi. Silakan Kak, boleh perkenalkan. Mungkin bisa diketik saja Kak. Baik, ada Kak Asma Hanifah. Silakan. Di kolom chat ya. Kalau gitu, izin bertanya Kak, apakah ada cara untuk mengukur tulisan kita sudah cukup bagus atau belum sebelum dipublikasikan? Oke, silakan dijawab Kak. Boleh Kak Joan atau Kak Elvira. Siapa nih? Coba Oh, dulu mungkin aku nih. dulu. Iya, Terus Kak boleh, Joan boleh. nanggepin lagi ya gitu Boleh, dari boleh. Kak Joan. Oke, kalau dari aku tadi ya sebenarnya betul yang kata Kak Joan. Jadi tulisan itu nggak ada yang perfect kayak gitu. Yang ada adalah gaya tulisan sebenarnya Kak Asma kayak gitu. Nah, namun kembali lagi yang mau kita publikasikan ini tulisannya apa nih gitu? Apakah ini sebuah berita? Apakah ini sebuah jurnal literasi akademis? Apakah ini cerita, cerpen? Apakah ini puisi? Apakah hal yang lain? Kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya aku coba ambil di newsletter sendiri ya, kayak gitu. Di mana kita memang biasanya menulis soft news gitu dengan berbagai topik-topik yang sebenarnya kita pilih sendiri, kita lagi pengen nulis apa kayak gitu. Nah, tentunya yang tadi Kak Johan bilang adalah yang pertama karena ini termasuk soft news berarti harus ada kredibilitas di dalamnya kayak gitu. Kita at least itu citasi kita tuh kredibel kayak gitu. Kemudian yang kedua um, basic ya sebenarnya kaidah-kaidah penulisan di mana harus ada topik utama, kemudian dijelaskan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Kalau di newsletter itu penanggung jawabnya adalah Pak Joko, dosen di manajemen juga, dan kebetulan ketika aku ikut beberapa lomba esai itu juga disupervisi oleh Pak Joko. Pak Joko tuh selalu bilang dalam menulis itu apapun itu tuh sebenarnya kita pakai teknik gunung dan lembah gitu. Jadi ada misal di paragraf pertama itu kita membuat hal-hal yang memang catchy gitu, menarik kayak gitu. Nanti nanti dia turun lagi tuh gitu dengan penjelasan-penjelasan kalimat penjelasan dan lain-lain. Itu yang pertama kayak gitu. Kemudian ada juga cara cepat gitu ya. Ini aku juga sering pakai. Jadi penulisan aku masukkan ke AI gitu untuk di apa sih minta feedback gitu ya. Jadi tulisan ini biasanya aku kasih kasih penjelasan bahwa ini adalah tentang soft news, tentang ini ditujukan untuk publikasi di sini. Minta tolong untuk diberikan feedback. Biasanya memang
dia akan memberikan feedback secara objektif tuh. Misalnya, wah tulisan kamu kurang citasi kayak gitu. Tulisan kamu nih ada kata-kata yang repitasi kayak gitu. Nah itu boleh banget dicoba gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tutor atau mentor, sering-sering nanya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya akses ke sana, kita bisa menggunakan teknologi AI sebenarnya teman-teman gitu. Balik lagi, itu hanya sekedar gaya ya, gaya penulisan kamu lebih lebih cenderung ke penulisan formal atau informal kayak gitu. Mungkin itu dari aku. Kak Juan boleh ditambah, Kak? Ya, setuju banget sih sama Kak Vira. Udah keborong sih. Iya, udah lengkap banget penjelasan dari Kak Vira. Paling cuma nambahin aja nih pas kebetulan ada pertanyaan tambahan dari Kak Asma tadi ya. Jadi AI apa yang dipakai kalau saya biasanya cuma pakai ChatGPT doang atau Gemini gitu. Jadi bisa kita bahasakan kayak misalnya anggap kamu sebagai guru bahasa Indonesia atau anggap kamu sebagai editor artikel gitu. Berikut ada artikel dari skor 1 sampai 10 bagaimana tata bahasanya misalnya gitu atau dari skor 1 sampai 10 tolong berikan feedback dari tata bahasa, struktural dan misalnya keruntutan informasi yang ada di artikel gitu juga bisa gitu kita langsung minta aja feedbacknya biasanya udah sih kalau AI gitu ya asal kita kasih promptnya dengan tepat itu udah langsung dapet gitu intisarinya paling cuman itu aja sih dari saya itu terima kasih. Oke, tuh sudah dijawab ya. Oh iya nih, Kak Raffi nanya, malam Kak, cara join penulis newsletter Unsia gimana ya caranya? Apakah ada seleksinya atau harus punya kompetensi penulisan dulu mungkin ya maksudnya? Terus penasaran nih, apa punya latar belakang jurusan bukan di jurnalistik? Kalau boleh cerita singkat gimana ya dan apa motivasinya untuk join ke newsletter Unsia? Oke, kayaknya Kak Raffi ini ya terkenal banget ya di prodi komunikasi. Kayak banyak banget. Langsung aja Kak Raffi ini aku lihat komen-komennya. Oke, yang pertama Kak Raffi, sebenarnya tidak ada persyaratan khusus gitu ya untuk menjadi kontributor di newsletter. Yang penting teman-teman mau menulis, kemudian biasanya memang akan disunting lagi atau dicek lagi oleh Pak Joko ya salah satu dosen di Unsia, Prodi Manajemen sebagai penanggung jawab. Jika memang tulisan itu lolos untuk layak ya dipublikasi di newsletter, maka akan ditayangkan, biasanya akan diinformasikan kayak gitu. Memang cuman kalau kemarin itu beberapa waktu yang lalu gitu ya kita memang punya satu keinginan, satu plan untuk membuka kelas menulis sebenarnya gitu dari tim newsletter. Jadi bagaimana kita mempelajari kaidah-kaidah penulisan di newsletter gitu. Kalau misalnya banyak yang berminat nih gitu, mungkin program itu bakal luncur ya, bakal launch ya Kak Joan ya, kayak gitu. Dan nanti akan dipandu langsung oleh pembina newsletter gitu. Dan tadi apa, background jurnalistik ya nggak ada gitu. Kebetulan aku memang suka nulis, walaupun awalnya aku lebih cenderung menulis ke hal-hal yang puitis yang lebih cenderung ke personal aku sendiri kayak gitu. Cuman ternyata ada serunya juga gitu untuk menulis artikel-artikel pendek dimulai dari terchallenge ya gitu. Pengen banget ngikutin lomba-lomba esai dan kebetulan waktu itu disupervisi langsung sama Pak Joko jadi kenal deket dan ternyata kata Pak Joko semoga benar gitu aku bisa nulis terus aku diajak lah waktu itu untuk menjadi kontributor di newsletter. Jadi kalau misalnya Kak Raffi mau, ayo segera hubungin kita nih gitu. Dan yang lain juga boleh banget. Mungkin Kak Juan mungkin boleh dilanjut Kak. Iya, thank you Kak Vira. Jadi kalau cara joinnya udah tadi ya bisa hubungin mungkin kalau di prodi komunikasi bisa langsung ke KFTA mungkin ya yang populer di prodi komunikasi atau lewat kita juga boleh. Seleksinya dulu saya juga nggak ada seleksi, langsung join aja gitu ya. Memang
saya sama sekali nggak ada background jurnalistik dari informatika gitu ya. Mungkin teman-teman pada shock gitu ya. Ih, kok anak IT bisa jadi pembicara gitu ya di proyek komunikasi gitu. Nah, ini itu Meng- karena waktu Kak Fira ngikut lomba esai itu saya ikut pidato ya, Kak ya, ikut speech, ikut lomba, terus dari situ juga kenal Pak Joko, dan dari situ setelah tahu, oh Kak Fira ternyata join, gitu ada, sama terus ikut dibimbing sama Pak Joko juga kan, jadi tulisan kita tuh setiap habis ngetik itu di submit ke Pak Joko gitu kan, jadi Pak Joko ngecek, editor, terus ya dikasih feedback juga apa yang kurang gitu, yang harus diperbaiki, terus dari situlah mulai semangat gitu nulisnya. Jujur saya awal-awal itu nggak pernah ada kepikiran mau nulis sama sekali, nggak ada kepikiran banget, karena dari dulu juga bukannya hobi banget nulis ya, tapi lebih kayak awal motivasi saya itu pengen, karena judulnya newsletter kampus, jadi pengen memberikan insight, memberikan informasi untuk mungkin bisa sharing lintas prodi gitu kan. Jadi teman-teman bisa, oh ya, nangkep insight gitu kan. Jadi lebih ke pengen memberikan value ke teman-teman sih. Mungkin gitu dari saya. Kembalikan ke Kak Inten. Terima kasih. Nah, ayo Kak Raffi join yuk. Selanjutnya, eh, sini ada Kak Evi Purwati, domisili di Taiwan. Izin bertanya, apa peran menulis dalam tera apa dalam terapi psikologis seperti terapi tulisan atau expressive writing terapi? Terima kasih. Oke, aku izin menjawab ya, karena kayak tadi relate sama yang aku sampaikan. Jadi, em, KFV, selamat malam. Em, jadi banyak jurnal yang mengatakan kayak gitu, atau di Google juga sekarang sudah banyak banget bahwa memang benefit. Salah satu benefit menulis adalah membantu untuk meningkatkan atau memperbaiki mental health kita kayak gitu. Kenapa? Karena kadang kita itu sibuk dengan pikiran kita kayak gitu ya, sibuk dengan apa yang ada di kepala kita gitu. Nah, masalahnya yang ditakutkan adalah apa yang ada di dalam kepala kita itu terlalu negatif, akhirnya membawa apa ya, suasana hati kita, kemudian karakter kita, tindakan kita itu justru malah merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain kayak gitu. Jadi memang expressive writing itu digunakan atau ditujukan untuk kita menumpahkan, menuangkan apa saja yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ke dalam bentuk tulisan gitu. Nah, jadi misalnya nih, aku bete banget hari ini karena aku tadi ketemu sama Siti, misalnya ya, maaf Siti, bukannya contoh aja. Aku ketemu sama Siti, terus aku nggak suka dia ngomong, eh, aku belum mandi, padahal aku udah mandi, aku udah ini, aku nggak tahu kenapa hatiku kok sakit banget ketika dia ngomong seperti itu gitu. Jadi kita memang diminta untuk menumpahkan apapun itu gitu. Nah, nanti kita kita tutup dulu gitu. Kita tutup atau kita baca beberapa waktu kemudian, kita diminta untuk menelaah lagi apakah yang kita pikirkan itu tuh logik gitu, atau worth nggak sih sama emosi yang kita rasakan kejadian yang itu. Jadi kita tuh kayak, kalau teman-teman nonton Harry Potter ya, kan ada sihir yang kita bisa melihat kejadian masa lalu di pikiran kita gitu kan. Cuma masalahnya kan kita nggak di dunia itu gitu. Kita kita diminta untuk menulis itu gunanya untuk melihat lagi gitu, merefleksikan kejadian itu agar kita bisa menilai kayak gitu. Ini sebenarnya worth nggak sih sama emosi kita saat itu gitu. Nah, itu untuk yang luka batin ya kayak gitu, untuk hal-hal menyakitkan yang kita alami gitu. Tapi ada juga yang positif yang tadi saya bilang adalah gratitude writing gitu. Jadi memang ada juga kita diminta untuk menulis 3 hal yang kita patut syukuri di hari ini itu setiap hari gitu. Ada satu literatur saya lupa itu menyebutkan bahwa dalam 3 bulan ketika kita
berlaku kayak gitu, itu ternyata bisa merubah perspektif kita terhadap kehidupan gitu. Yang selama ini mungkin kita nggak sadar bahwa kita tuh banyak banget hal-hal baik yang kita sudah alami. Sekedar misalnya, aku senang banget hari ini karena aku bisa nonton drama Korea, misalnya kayak gitu. Nah, mungkin ini kalau kita tidak tuliskan itu kayak biasa aja ya, nonton drakor juga tiap hari. Ternyata kalau kita tuliskan dan itu menjadi salah satu hal yang kita syukuri hari itu. Oh, ternyata alhamdulillah ya aku masih punya kuota, aku masih punya waktu untuk nonton drakor dan lain-lain gitu. Instead of gitu kita hanya blaming keadaan yang sebenarnya mungkin itu mengaburkan hal-hal baik di dalam hidup kita gitu sih. Nah, kebetulan tadi aku juga bilang aku tahun ini mencoba untuk ini gratitude writing gitu karena aku ngerasa aku suka mengeluh ya gitu. Jadi aku mau menambah takaran bersyukur aku dengan menuliskan. Mungkin teman-teman boleh mencoba juga gitu di di tempatnya teman-teman gitu. Atau Kak Johan mungkin udah pernah mencoba Kak? Nah, dia bener dulu pernah pernah coba satu dua kali gitu ya, kayak nggak banyak kali sih. Pernah waktu itu burn out banget, terus browsing-browsing gimana ya cara biar agak plong dikit ya. Terus oh ketemulah ini expressive writing gitu kan. Jadi just dump all the things from my mind, di luap yang ada di pikiran. Kalau kita sama kan, jadi daripada ribet gitu aja ambil kertas itu kan langsung apapun yang kepikiran walaupun nggak berurutan tuangin aja and then setelah itu baru pelan-pelan disortir gitu kan oh apa aja sih yang sebenarnya problemnya gitu kan what should I solve apa yang harus dilupakan gitu kan. Terus dari situ oh iya beneran it works gitu jadi mungkin kalau dari saya bukan masih kalau saya pribadi ya belum bisa untuk writing setiap hari gitu ya untuk gratitude journal tapi kalau occasionally buat apa namanya ya mungkin regulasi emosi gitu ya itu berguna banget sih memang udah pernah nyobain soalnya. Gitu aja, thank you. Terima kasih Kak Elvira dan Kak Johan. Semoga menjawab ya Kak Evi. Lanjut kita ke pertanyaan terakhir ya pada malam hari ini dari Kak Noval. Izin bertanya, bagaimana strategi yang tepat agar bisa membuat berita soft news yang sukses atau bisa dibilang mencapai target melebihi jumlah audiens atau mendapatkan pembaca yang banyak. Menurutnya itu pemilihan topik masih kurang. Soalnya kadang judul yang menarik itu masih belum signifikan untuk saat ini menarik minat baca soft news. Itu aja, Kak. Kak Johan, Kalau strategi untuk news yang untuk kayak kalau ini enggak ini ya. Karena kalau saya sendiri untuk bikin soft news itu targetnya bukan untuk mencapai audiens yang banyak gitu ya. Jadi cuma nulis-nulis doang. eh, Bukannya mau banyak yang baca atau kayak banyak yang rame gitu ya untuk ramein statistik atau apa. Cuman mungkin kalau mau melebihi target pembaca dari selain dari judul atau topik gitu ya, mungkin bisa karena mungkin bisa kita pakai yang trending gitu. Karena yang trending pasti banyak orang yang bakal search gitu kan, pasti bakalan banyak ketemu. Terus juga pakai tagline yang lagi hot-hotnya gitu kan, kata-kata kunci atau sebuah topik yang mungkin seasonal bakalan banyak yang akses, misalnya tips and trick ujian gitu kan, pasti mendekati masa-masa ujian bakalan banyak yang nge-search gitu kan, gimana cara menghadapi ujian, atau misalnya
eh, musim-musim Valentine gitu kan. Kalau Valentine ngapain aja ya? Baiknya kalau saya nggak ada pasangan misalnya gitu kan. Nah, bisa ya menyesuaikan seasonal aja sih menurut saya gitu. Kalau dari Kak mungkin ada tambahan. Oke, sama ya. Mungkin dengan Kak Johan sebenarnya motivasi menulis di newsletter sendiri itu bukan untuk monetisasi gitu, tapi untuk berbagi, sharing point of view, kemudian berita dan lain-lain. Nah, mungkin ini juga tergantung personnya kayak gitu. Kalau memang tadi Kak siapa ya aku lupa, itu memang menulis ditujukan untuk publikasi yang bisa dimonetisasi, memang ada beberapa trik kayak gitu ya yang aku tahu. Misalnya tadi kata Kak Johan adalah bagaimana kita membuat hook, judul yang menarik atau seasonal gitu. Kalau aku boleh sharing, kalau aku sendiri aku rasanya cukup idealis tentang menulis kayak gitu, karena kemarin juga sempat ada sharing gitu dengan teman-teman Radar Kediri media cetak bahwa ternyata sekarang itu trendingnya adalah bad news is a good news kayak gitu. Jadi kalau kita melihat tendensi masyarakat Indonesia itu lebih suka dengan berita-berita yang kontroversial ternyata ya kayak gitu. Misalnya artis cerai, misalnya artis selingkuh atau berita abuse, ternyata itu justru lebih menarik perhatian daripada gue sendiri. Kayak gitu. Kalau mungkin uh, tujuh tulis hobi yang tepat kayak gitu. Iya, teman-teman mungkin mengikuti tendensi masyarakat Indonesia ya kayak gitu dengan menulis hal-hal yang kontroversial dan senang. Nah, karena tuh banyak banget yang clickbait gitu, judul apa gitu. Em, Secara etika penulisan atau jurnalistik mungkin itu nggak tepat, tapi kalau misalnya kita harus mengikuti algoritma minat baca orang Indonesia itu ya sangat-sangat cepat gitu monetisasinya gitu. Nah, tergantung nih Kak, tadi aku lupa kakak siapa yang nanya gitu ya. Eh, Kakak lebih intent kemana kayak gitu. Apakah motivasi kakak untuk mm, cepat memonetisasinya berita kakak atau tulisan kakak ya mungkin mengikuti algoritma itu. Tapi kalau memang motivasi menulis adalah untuk menyalurkan passion, suka menulis aja, berbagi informasi. Kayaknya kalau kita melihat tendensi masyarakat Indonesia itu tidak akan se secepat atau apa gitu tulisannya kayak gitu. Itu sih yang perlu di highlight kayak gitu ya. Apalagi ya mungkin itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Johan dan Kak Elvira. Semoga menjawab ya Kak Noval. Eh, Terima kasih teman-teman sekalian. Ternyata antusias banget ya untuk bertanya. Luar biasa. Namun sayang sekali kan waktu kita juga sangat terbatas. Alhamdulillah rangkaian acara webinar CSR dengan topik menulis soft news untuk mahasiswa ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pemateri kita yang luar biasa ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum sesi ini kami akhiri, saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya jika dari awal hingga akhir sesi acara yang saya bawakan terdapat kesalahan, baik dari tutur kata maupun tindakan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada pemateri kita, Kak Elvira dan Kak Joan, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Intan. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Joane dan Kak Elvira atas ilmu dan wawasan yang telah dipaparkan pada malam hari ini. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti webinar. Akhir kata, saya Armidovia sebagai selaku pembawa acara
mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absensinya ya.